Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam Renungan Kabar Pahala pagi hari ini, Minggu 1 Oktober 2023, bersama saya Diakon Baneri Repelita dari Majelis Jemaat GKI Pelangkar 1, Lingkungan Pelayanan 4. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh baik bagi kami bersyukur kepadamu atas berkat dan kemurahan-Mu. Kembali kami pada saat pagi ini dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Kami yakin dan percaya itu semua semata-mata karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi hati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mampu melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas yang menjadi dasar renungan kita sesuai Almanak Nas GKE yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 12 ayat 16-28 dengan perikop tentang perayaan Paskah. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaat Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membacakan renungan tentang perayaan Paskah. Nas bacaan Keluaran 12 ayat 16-28 berkisah tentang perayaan Paskah yang dilakukan oleh orang Israel atas perintah Tuhan.
dan berisi tanggung jawab bangsa Israel untuk meneruskan dan mengajarkan ketetapan serta peraturan Allah tentang Hari Raya Paskah bagi generasi dan keturunan selanjutnya. Apa yang bangsa Israel lakukan akan menjadi peringatan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir berkat kuasa Allah, sekaligus ucapan syukur yang harus selalu dilakukan untuk mengingat kasih Tuhan bagi umat Israel. Umat Israel sudah mengalami sendiri kuasa pembebasan Allah. Allah sendiri yang bertindak membebaskan bangsa Israel. Karena itu umat Israel harus taat melakukan ketetapan Tuhan, karena hanya dengan ketaatan pada perintah Allah, maka Israel akan selamat. Saat ini Allah juga menghendaki ketaatan hati kita, hati yang mengingat kasih Tuhan lewat penebusannya, hati yang bersyukur atas pemeliharaan dan waktu untuk bisa bersekutu, dan hati yang taat melakukan firman Tuhan. Sebagaimana pembebasan Israel atas perbudakan di Mesir terjadi karena anugerah Allah, demikian juga pembebasan kita dari kuasa dosa terjadi karena kasih Allah agar kita mengalami pembebasan. Kita diminta untuk terus mengingat kebaikan Tuhan agar kita dapat terus mengucap syukur oleh karena berkat dan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Karena berkat dan pemeliharaan Tuhanlah yang membuat kita dapat hidup sampai sekarang ini. Hiduplah dalam ketaatan dan serta kesetiaan pada Tuhan, karena Ia setia menuntun dan memberkati kita. Demikian perenungan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah melalui firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami pada jemaat-Mu agar selalu mengingat kasih Allah bagi kami. Mampukan kami agar hidup dalam ketaatan serta kesetiaan kepada Tuhan. Ajarlah kami umat-Mu untuk selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami sepanjang hari. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama sudah merenungkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan menjadi berkat dan sumber kekuatan bagi kita, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta membagikan program pelayanan ini kepada semua orang, agar melalui pelayanan ini Tuhan berkenan menjangkau kita dan semua umatnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.